Terima kasih sudah memilih video ini. Kali ini saya akan mencoba untuk membahas tentang saham. Ya, saham menjadi kegelisahan saya saat ini karena bermunculan banyak iklan yang menyatakan bahwa investasi dapat menghasilkan jutaan rupiah hanya melalui internet ataupun iklan-iklan yang lain. Jadi banyak juga dari teman-teman yang bertanya, apa usaha yang paling nyaman dilakukan di masa-masa resesi atau pandemi saat ini. Kita akan coba bahas tentang saham, bagaimana memulainya, apa saja yang perlu diperhatikan, bahkan apakah usaha saham ini cocok untuk kita atau tidak. Yuk kita bahas. Oke, sebagai pengertian awal, saham adalah surat berharga, bukti kepemilikan atau penyertaan kita sebagai individu pada suatu instansi atau perusahaan. Dan sudut pandang kita sebagai pemanfaat surat berharga ini bisa kita jadikan sebuah investasi. Menurut saya, artinya kita ngomongin jangka panjang ketika kita ngomong investasi. Berikutnya adalah bisa kita perdagangkan atau kita tradingkan dengan pola sesuai trading plan, bisa medium, bisa jangka panjang juga, tergantung trading plan kita. Dan yang terakhir, ini yang sering menjadi polemik, saham dipermainkan atau diperjudikan. Jadi pengertian judi, dia tanpa ilmu, hanya memanfaatkan untung-untungan saja. Untuk itu, investasi dan berdagang atau trading adalah cara yang benar memanfaatkan surat berharga ini. Teman-teman, tolong jangan pergunakan saham sebagai sarana berjudi. Ya, pengertian berjudi adalah tanpa ilmu, tanpa analisa, hanya ikut-ikutan, hanya untung-untungan saja yang nyatanya adalah rugi. Jadi seperti pola berjudi, lebih banyak ruginya daripada untungnya. Lalu bagaimana ketika saham kita jadikan sebuah tabungan, mungkin atau tidak? Menurut saya tidak. Jadi kalau ada informasi menabung saham, menurut saya tidak relevan, karena menabung kita butuhnya flat, sedangkan saham ini bisa naik, bisa turun, dan jarang sekali flat. Dan tentu saja menabung kita menginginkan dengan resiko rendah, sedangkan saham ini menurut saya adalah resiko tinggi. Jadi sudut pandang saya tidak relevan ketika saham kita gunakan untuk sebagai tabungan. Jadi beda antara menabung dan berinvestasi. Karena menabung sekali lagi resikonya rendah, sedangkan saham menurut saya adalah resiko tinggi, high risk. Saya sangat tidak setuju apabila konsep menabung pada saham dilakukan. Dengan pejam mata kita membeli saham lalu kita tinggalkan dan berharap tahun berikutnya akan naik sendiri. Itu ada kemungkinannya, namun sangat beresiko. Kenapa saham ada resikonya? Karena menurut saya saham ini terkait dengan prediksi, yang artinya bisa naik, bisa turun. Dan untuk pendekatan prediksi, tentu saja kita punya beberapa aliran disebutnya di saham. Yang pertama adalah aliran fundamental, yang artinya kita harus mengetahui seluk-beluk laporan keuangan, kondisi keuangan dari sebuah perusahaan. Pastikan saham yang kita beli adalah saham di perusahaan yang baik. Berikutnya adalah aliran technical analysis atau biasa disebut TA, yang dimana prediksi technical analysis ini adalah memanfaatkan prediksi dari trending harga saham dari waktu ke waktu, historical harga saham dari waktu ke waktu diperhatikan lalu disimpulkan. Ya, lalu prediksi berikutnya adalah tentang sentimen atau berita. Jadi ini sangat terpengaruh, saham ini sangat terpengaruh oleh sentimen atau berita situasi. Misalnya seperti saat ini, perusahaan yang baik pun akan terpengaruh ketika ada sentimen COVID-19. Dan aliran berikutnya adalah aliran bandarmologi. Ini terkait bandar. Ya, bandar ini sebenarnya ada dua jenis, bandar yang baik dan bandar yang tidak. Karena bandar sendiri juga merupakan market maker atau membuat harga sebuah emiten bisa naik dan turun.
Ya, bandar yang baik tentu saja yang tidak mengganggu kondisi pasar, sedangkan bandar yang jelek, bandar yang negatif seperti kasus-kasus yang kemarin, kasus saham Jiwasraya dan lain-lainnya. Karena bandar dengan kemampuan finansial yang besar bisa saja menaikkan atau menurunkan harga di pasaran secara drastis, dan disitulah kita jangan sampai terjebak situasi tersebut. Lalu bagaimana cara kita untuk bisa memasuki pasar saham? Ya, ini saya gambarkan bahwa kita anggap saja sebagai investor ingin masuk ke pasar saham yang bisa menjual dan membeli saham. Kita tidak bisa langsung ke pasar saham, namun kita harus melalui sebuah broker, sebuah biro. Ini banyak jenisnya, nanti juga kita akan bahas, di mana broker inilah sebagai sekuritas tempat kita berkomunikasi untuk membeli saham di pasar saham atau menjualnya. Lalu apakah ketika kita membeli saham misalnya, apakah kita langsung transfer ke broker? Tidak. Jadi broker akan membuat RDN, biasa disebut yaitu rekening dana nasabah, yang artinya rekening ini adalah atas nama kita, yang dibuat bersamaan ketika kita mendaftar pada broker tertentu. Kenapa kita harus ada RDN ini? Karena RDN ini adalah rekeningnya, jadi kita mentransfer uang kita ke RDN ini yang sebenarnya juga atas nama kita sendiri, namun banknya adalah bank yang sudah disepakati antara kita dan broker. Jadi ketika kita memerintahkan broker untuk membeli saham tertentu, rekening di RDN inilah yang digunakan broker untuk membelinya. Ya, dengan demikian, dengan adanya RDN ini, maka keamanan uang kita jadi lebih aman setidaknya, karena atas nama rekeningnya juga atas nama rekening kita sendiri. Ya, broker hanya bisa memanfaatkan nominal di RDN adalah atas perintah kita ketika kita membeli saham, ataupun juga ketika menjual saham, hasil penjualan juga dimasukkan ke rekening RDN ini. Juga ketika kita ingin mencairkan dana di RDN, dari RDN inilah yang kita transfer ke rekening konvensional yang sudah kita miliki, bebas ke rekening mana saja. Lalu berikutnya kita bahas tentang broker. Broker yang sering digunakan, ini yang sering dikenal oleh kita adalah Stockbit. Stockbit ini produknya dari Sinarmas. Lalu juga ada iPod. iPod ini produk dari Indo Premier atau juga Mirai, yang merupakan broker-broker atau sekuritas yang bisa kita gunakan dalam bertransaksi saham. Ya, broker yang kita pilih setidaknya adalah broker yang memang juga diregister dan diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, sehingga legalitasnya juga cara bermainnya semuanya terpantau oleh OJK. Namun bila pertanyaannya adalah sebaiknya menggunakan sekuritas yang mana, mungkin consider teman-teman berbeda-beda. Yang pasti adalah kemudahan transaksi, ini menjadi hal yang dipersyaratkan biasanya ketika kita memilih, karena ketika berjual dan membeli saham ini kebutuhannya adalah real time, kecepatan waktunya ini sangat penting. Lalu juga fee broker, jadi broker juga mengambil fee ketika kita menjual atau membeli. Setidaknya setiap kali transaksi atau total transaksi dari jual dan beli itu kurang lebihnya adalah 0,5% dari nominal yang kita gunakan. Jadi teman-teman yang akan memulai untuk bersaham, silahkan menghubungi sekuritas-sekuritas tersebut. Lalu berikutnya yang perlu kita ketahui, saham diperjualbelikan dalam bentuk lot saham, di mana satu lot saat ini bernilai 100 lembar saham. Jadi jual beli sahamnya tidak per lembar namun per lot saham, di mana misalnya kita ambil contoh satu lembar saham berharga Rp600 misalnya. Yang bisa kita perjualbelikan adalah per lot, artinya minimum satu lot, yang artinya kita butuh uang sekitar Rp60.000 untuk membeli satu lot saham tersebut. Jadi memang sebenarnya tidak membutuhkan atau ada opsi untuk
beli saham dengan nominal yang sangat terjangkau, karena harga saham per lembarnya biasanya dimulai dengan Rp50 sampai tak hingga, karena ada yang mahal sekali, mungkin ada yang per lembarnya adalah Rp21.000 atau Rp24.000. Jadi terbayang apabila untuk membeli satu lot saham saja dibutuhkan nominal berapa yang harus kita persiapkan. Lalu yang perlu kita ketahui berikutnya adalah kapan saja kita bisa menjual atau membeli saham, yaitu setiap hari kerja antara jam 9 sampai jam 12 siang, lalu dia akan istirahat, lalu dimulai lagi dengan jam 13.30 sampai jam 15 saat ini. Biasanya sampai jam 16, namun di masa pandemi ini hanya sampai jam 15. Dan perintah untuk menjual membeli saham ini misalnya bisa kita lakukan semuanya di smartphone saat ini. Ini bisa kita pantau. Misalnya saya membuka Stockbit, ini terpantau bagaimana fluktuasi harga saham per hari penjualan. Jadi tiap hari ini banyak sekali emitennya, akan ada yang naik, ada yang turun harganya setiap hari. Dan menurut pantauan saya fluktuasi sekitar 2% per hari, walaupun juga bisa naik lebih dari 2% tersebut. Dan untuk mencoba-coba ini, misalnya untuk Stockbit ini kita juga bisa memanfaatkan virtual account. Jadi seakan-akan kita sudah mempunyai nominal tertentu untuk kita manfaatkan menjual dan membeli, tapi ini adalah konsepnya adalah account virtual, dimana cuman simulasi saja. Jadi untuk mengasah prediksi kita apakah bisa ampuh untuk melihat pasar atau tidak tanpa ada resiko, silahkan menggunakan virtual account tersebut. Setidaknya ketika kita mencoba trading dengan virtual account dan kita selalu minus, itulah cerminan apabila kita melakukan trading dengan resiko yang tinggi. Ya, biasanya chart trading bentuknya ada macam-macam, namun ini saya kasih gambaran tentang salah satu chartnya untuk memudahkan teman-teman mengetahui bagaimana prinsip kerja dari saham ini. Misalnya pada suatu hari pasar dibuka dengan harga 100, lalu terjadi kenaikan harga sampai dengan 200, lalu sampai siang sore dia akan naik, akan turun sesuai dengan kondisi pasar. Dengan banyaknya permintaan atau banyaknya penjualan, dia akan selalu terpengaruh naik turunnya. Lalu misalnya dia akan tertutup di jam sore itu adalah 150, yang artinya lebih tinggi harganya dibanding ketika open, ketika pagi, maka dia chartnya akan berwarna hijau. Dan sebaliknya apabila harga closingnya ditutup lebih rendah dibanding harga opennya, maka chartnya akan berwarna merah. Ya, dari dasar-dasar pengetahuan kita tentang pasar saham, mungkin teman-teman juga sudah bisa memastikan atau menjaga logikanya apakah memang pasar saham ini bisa teman-teman manfaatkan atau tidak. Jadi memang saya ingin teman-teman selalu menjaga logika dan logis dalam mengambil keputusan, karena memang pasar saham kita ketahui memang high risk, walaupun memang sering diiklankan high profit. Ya, pasar saham memang harus ada ilmunya, harus juga diimbangin dengan experience, dan tentu saja butuh waktu untuk mempelajarinya. Ya, jadi silahkan ditanyakan apakah teman-teman layak untuk bersaham, apakah sudah mempunyai ilmunya, atau akan nyemplung langsung, itu tergantung Anda. Uang Anda, harta Anda, tanggung jawab Anda. Oke, itu saja sharing dari kami. Terima kasih. Silahkan selalu like dan subscribe channel Doni Senoji untuk informasi-informasi menarik lainnya.